Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan 20 Mei 2024 dengan tema ujian diri. Ketika kita mencari kehendak Allah untuk kita lakukan, untuk kita mengerti rencananya, untuk bisa kita penuhi, maka akan ada kebahagiaan yang melampaui segala akal yang akan Tuhan berikan kepada engkau dan saya. Yang Paulus katakan sebagai sukacita yang melampaui segala akal dan pikiran. Namun saudaraku, banyak orang tidak sampai menembus ke level ini. Bahkan pendeta seperti saya pun belum tentu menembus sampai di level ini. Betul saudaraku, itu fakta di lapangan. Kegiatannya belum punya nafas kebenaran. Nyawanya belum nyawa Tuhan. Belum kehidupan Tuhan. Sejatinya saudaraku, pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan sampai mencucurkan darah, itu harus mengubah kita. Harus sampai mengubah kita di titik kita bisa dinikmati oleh Tuhan. Lah, itu ujian yang harus kita tempuh. Maka dari kesadaran bahwa kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, dan kita bukan orang merdeka, tapi kita milik Tuhan, maka kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan untuk apa yang harus aku lakukan. Apa yang harus kulakukan untuk memenuhi rencana Tuhan. Apa yang harus aku peroleh di dalam kebenaran yang aku dapatkan supaya aku bisa merestart hidupku. Saudaraku, bukan Allah yang menyesuaikan diri terhadap kita, tetapi kita yang harus menyesuaikan diri kepada kehendak Tuhan. Memang kalau orang masih baru jadi Kristen, Tuhan masih sering mentoleransi saudaraku. Bukan kompromi, tetapi kalau sudah 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun ikut Tuhan, maka Tuhan tidak mau toleransi lagi, apalagi kompromi. Jangan bayangkan Tuhan penuh dengan anugerah dan belas kasihan, dengan prinsip only by grace, sola gratia. Lalu Tuhan kompromi, oh enggak apa-apa, kamu belum suci enggak apa-apa, kamu masih duniawi enggak apa-apa. Enggak, saudaraku, bukan. Tuhan tidak kompromi. Hari ini kita yang masih merasa kuat, jangan sampai kita tergeletak tidak bisa bangun. Kita tidak usah sampai nanti jatuh dari ketinggian 3 meter, syaraf kita terjepit, kaki kita patah, baru kita serius untuk berubah. Atau ketika kita divonis dokter kanker, tidak ada obatnya, usiamu tinggal 4 bulan, 3 bulan, kok baru serius cari Tuhan. Jangan saudaraku. Kalau Tuhan biarkan kita tetap kuat, tidak ada masalah. Nanti ketika kita melihat kemuliaan Allah, kita akan gemetar dan kita dibuang. Artinya apa? Kita tidak boleh diizinkan masuk ke dalam rumah Bapa. Maka kita harus ekstrim, se-ekstrim-ekstrimnya saudaraku untuk hal ini. Menguji diri kita, adakah aku udah layak belum di hadapan Allah? Kita harus sefanatik-fanatiknya, adakah aku layak belum di hadapan Allah? Tidak ada orang yang tiap hari berdoa lalu berdosa tiap hari terus berkubang di kubangan dosa tanpa risih di dalamnya, saudaraku. Tidak mungkin. Kalaupun orang itu bisa, pasti jiwanya terganggu. Maka jangan heran kalau ada orang yang masih hidup dalam dosa, dia tidak bisa berdoa. Jangan main-main dengan Tuhan. Seluruh harta di dunia ini dengan triliunan kilo emas bertonton di bumi ini, batu permata semua dikumpulkan, tidak lebih berharga dari 1 jiwa kita, saudaraku. Menjadi tantangan bagi kita, apakah hidup kita bisa dinikmati Tuhan atau tidak? Itu ujian kita. Adakah hidupku bisa menjadi anak kesukaan atau tidak buat Tuhan? Maka kita harus berusaha untuk hidup benar, saudaraku. Neraka itu mengerikan. Kemuliaan bersama Tuhan itu indah. Namun banyak orang yang sombong sekali hari ini. Padahal mereka tidak tahu tragisnya hidup.
sebentar saja meninggal jadi tengkorak, saudaraku, habis daging kita. Jadi jangan kita menjalani hidup yang sembarangan. Tidak ada yang indah selain berkenan di hadapan Tuhan. Ayo renungkan, ayo bayangkan. Ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, apa reaksi Tuhan kepada kita? Ketika kita berkata, terima kasih Tuhan atas kurban-Mu di kayu salib, di mana Tuhan menebus, memikul dosa-dosaku. Coba apa reaksi Tuhan kira-kira, saudaraku? Puaskah Tuhan dengan ucapan terima kasih yang keluar dari bibir kita? Kita bisa berkata, thank you my Lord, terima kasih banyak Tuhan. Pasti kita akan mengucapkan terima kasih kalau kita hidup benar ya. Kita akan mengucapkan dengan getar perasaan sampai mungkin kita bisa meneteskan air mata. Kalau engkau tiap hari berani meristat hidupmu, berani menguji dirimu, adakah aku sudah benar atau belum di hadapan Allah. Tapi kalau orang-orang yang masih sembrono hidup, saya kira saudaraku ketika berkata terima kasih Tuhan tanpa getar perasaan yang mendalam. Betul saudaraku, banyak orang hanya berterima kasih di bibir. Tetapi kalau engkau sungguh menghayati kematian Tuhan Yesus di kayu salib, di mana oleh kurbannya kita diperkenankan bisa memanggil Allah sebagai Bapa kita, menerima Roh Kudus, didikan dan hajaran Bapa sehingga kita bisa serupa dengan Yesus. Kita bisa jadi orang yang berkenan kepada Allah. Maka ucapan terima kasih kita penuh dengan getar cinta kita kepada Tuhan pasti akan sangat mendalam. Betul saudaraku. Terima kasih Tuhan, kau bisa berkata begitu. Thank you my Lord. Engkau sudah mati bagiku. Kau sudah beri aku hidup. Kau sudah beri aku kesempatan. Sebagaimana aku ada sekarang itu karena kasih karunia-Mu. Terima kasih kau beri Roh Kudus kepada diriku untuk aku terus bisa menjalani hidup seperti apa yang Bapa mau, yang aku lakukan dalam hari-hari hidup. Wah, keren saudaraku. Itulah sebabnya tidak ada pilihan dalam hidup kita selain kita harus terus menguji diri. Adakah aku stagnan, bertumbuh, atau mati imanku? Hidupku gimana bersama dengan Tuhan? Maka harus bertumbuh, harus berubah supaya kita diproses terus menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tidak ada lagi kesibukan yang lebih besar dari ini, yaitu bagaimana kita terus berubah, menguji diri menjadi manusia yang menyenangkan hati Bapa. Seperti keberadaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah sejatinya kehidupan yang bernilai. Jadi saudaraku, jangan lewatkan kesempatan yang berharga ini ya. Sekali dan tidak pernah terulang untuk selama-lamanya kesempatan ini. Ayo uji diri kita. Semakin berkenan di hadapan Bapa. Ya, selamat pagi saudaraku. Tuhan menyertai-mu. God bless you.